Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, vaksin Sinovac akhirnya mendapat izin penggunaan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang masuk dalam emergency use of listing. Dengan izin penggunaan Sinovac, maka WHO tercatat sudah memberikan izin kepada 6 vaksin. Kita simak datanya berikut ini, pemirsa. Apa saja vaksin yang sudah mendapatkan emergency use of listing. Yang pertama adalah Pfizer-BioNTech, izin WHO ini pada 31 Desember 2020. Dan Pfizer inilah yang mendapatkan emergency use of listing pertama dari WHO dibandingkan dengan vaksin lainnya. Kemudian produsen Pfizer ini adalah Pfizer-BioNTech. Kemudian manfaat ini dilihat lebih besar daripada risikonya dengan efikasi 95%. Kemudian kita lihat vaksin berikutnya, yaitu AstraZeneca Oxford, dan telah mendapatkan izin dari WHO sejak 15 Februari 2021 dengan produsennya yaitu dari Korea Selatan dan juga The Serum Institute India. Dan ini diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas dengan efikasi yaitu 63,09% dan dikategorikan untuk penyimpanannya ini sangat mudah. Kemudian kita lihat vaksin berikutnya, yaitu Johnson & Johnson, yaitu mendapatkan izin WHO sejak 12 Maret 2021. Produsennya adalah Johnson & Johnson juga, dan ini adalah jenis vaksin dengan dosis tunggal atau hanya membutuhkan 1 suntikan vaksin saja dengan efikasi 66,3%. Kemudian kita lihat vaksin berikutnya, yaitu Moderna dengan izin WHO yang didapat sejak 30 April 2021. Yaitu produsennya adalah Moderna Biotech dengan efikasi yaitu 94%. Kita lihat vaksin berikutnya. Ini adalah Sinopharm yang mendapatkan izin dari WHO sejak 7 Mei 2021. Dan ini adalah produsen dari Beijing Bio Institute of Biological Products Co. Dan ini adalah platform inactivated virus dari SARS-CoV-2 atau virus yang dimatikan. Dan ini diperuntukkan usia 18 tahun ke atas. Dibutuhkan 2 dosis dengan jarak penyuntikan adalah 3 sampai dengan 4 minggu. Dan yang terakhir ini adalah vaksin Sinovac. Kita lihat yang mendapatkan izin baru-baru ini saja yaitu 1 Juni 2021 dengan produsen dari Sinovac Biotech Ltd yaitu usia di atas 18 tahun. Dan ini diwajibkan untuk mendapatkan 2 dosis jarak penyuntikan 2 sampai dengan 4 minggu dengan efikasi 51%. Dan perlu diketahui pemirsa, Sinovac ini sudah digunakan lebih dari 7 negara selain China, yang diantaranya termasuk adalah Indonesia, kemudian Brazil, kemudian juga ada Thailand dan juga Turki. Dan Sinovac ini baru saja mendapatkan izin dari WHO per 1 Juni 2021, sementara sudah digunakan sejak awal tahun 2021 di berbagai negara. Dan Sinovac ini mendapatkan izin dan masuk dalam emergency use of listing, atau kalau bisa dikatakan bahwa emergency use of listing ini adalah syarat utama ketika vaksin itu akan didistribusikan melalui platform COVAX, atau COVAX ini adalah platform atau yang memudahkan berbagai negara mendapatkan akses vaksin yang dimudahkan melalui WHO ataupun mendapatkan izin dari emergency use of listing ini. Dan selebihnya saya akan berikan langsung atau kembalikan kepada Kevin Egan. Silakan Egan. Baik, terima kasih atas data-data yang disampaikan oleh Anda, Vera Baswan, berkaitan dengan persetujuan WHO terhadap vaksin Sinovac di Indonesia. Pemirsa, di Indonesia vaksin Sinovac sudah mendapatkan persetujuan dari WHO. Apa yang kemudian membuat persetujuan ini terasa begitu lama oleh WHO? Kita akan berdiskusi mengenai hal ini bersama dengan Profesor Chandra Yoga Ditama, mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Prof. Chandra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Chandra, setelah sekian lama digunakan di Indonesia, akhirnya mendapatkan persetujuan dari WHO. Apa yang membuat lama, Prof. Chandra? Begini, selalu kan WHO itu menggunakan prosedur 2. Yang pertama akan ada analisa dari yang namanya SAGE. SAGE itu Strategic Advice Expert of Immunization. Dan SAGE ini di luar WHO sebenarnya. Mereka kelompok pakar yang kemudian membahas bagaimana
sesuatu vaksin atau vaksin disetujui atau tidak. Nah, state itu saya kira sekitar bulan April atau Mei itu memberikan persetujuan tentang vaksin Sinovac ini dan kemudian masuk ke WHO. WHO ditangani oleh departemen yang namanya Departemen RTQ, Regulation and Pre-Qualification. Nah, mereka kemudian mengumpulkan data lagi, melihat data lagi, kalau datanya semua sudah fix, maka mereka akhirnya merilis emergency use of listrik. Memang ada prosesnya. Tapi kok kalau Pfizer itu cepat sekali, Prof. Desember 2020 itu sudah keluar izinnya gitu, persetujuannya gitu, gimana? Ya, dan kita tahu bahwa vaksin ini ada banyak di dunia ini ya. Jadi sekarang ini sudah ada 6, sudah ada lagi yang mengantri. Berikutnya akan ada lagi proses-proses yang lain. Itu tergantung kapan perusahaannya memasukkan persetujuan untuk mendapatkan emergency use of listing dan bagaimana data-datanya. Apakah data-datanya sudah cukup lengkap? Kalau datanya belum lengkap akan ada permintaan lagi. Tolong masukkan lagi data yang ini. Data yang ini masih kurang dan sebagainya. Jadi ada prosesnya memang, tergantung sekali lagi kapan perusahaan yang memasukkan dan kemudian kapan data itu lengkap diterima oleh WHO. Tapi ada hubungannya dengan keefektifan dari vaksin tersebut tidak sih, Prof? Waktu yang lama ini dalam melakukan persetujuan? Tidak, artinya datanya sudah cukup sekarang. Kalau sudah keluar emergency of listing, artinya WHO mengatakan bahwa vaksin ini yang 6 ini memang efektivitas dan keamanannya terjamin, makanya mereka berani mengeluarkan emergency use of listing. Dan kebetulan saya hari Jumat ini akan rapat ini. COVAX, tadi kan disebut-sebut tentang COVAX. Hari Jumat ini akan rapat tentang COVAX, saya akan belum tahu saya agendanya apa. Tapi yang jelas rapat COVAX biasanya akan membahas berbagai vaksin yang sudah disetujui dan bagaimana kemungkinan vaksin itu dibagikan ke negara-negara yang memerlukan. Oh, baik, Prof, tapi proses awal hingga kemudian akhirnya dikeluarkan persetujuannya itu bagaimana sih? Ya, seperti saya sampaikan tadi, pertama-tama perusahaannya harus mendaftar dulu. Mendaftar ke WHO sudah ada formnya. Form itu saya kira keluar bulan November atau Desember begitu, form 2020. Mereka harus mengisi data-data di form itu. Kalau perusahaannya sudah mendaftarkan melalui form itu, maka kemudian mereka memasukkan juga data-data ilmiah penelitiannya yang sudah ada. Dan kemudian akan dibahas oleh state tadi, Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Kalau state membahas cukup panjang, dan ini sekali lagi state adalah bukan pegawai WHO. Mereka adalah expert yang memang diundang WHO untuk membahas tentang vaksin ini. Kemudian sudah state ini oke, mereka memasukkan lagi ke WHO, ke dalam kantor WHO, yang namanya Department of Regulation and Pre-Qualification, akan dibahas lagi, baru kemudian hasilnya. Jadi lama atau tidak, lamanya, saya kira itu relatif, pertama kapan mereka memasukkan, kapan datanya itu lengkap. Dan sekali lagi, saat ini masih banyak vaksin yang ada dalam list WHO yang dalam proses untuk katakanlah persetujuan. Saya kira di bawahnya Sinovac ini ada yang Gamaleya, yang sudah praktis lengkap. Di bawahnya ada lagi cukup banyak vaksin yang sedang dalam proses untuk itu. Jadi proses itu berjalan saja sesuai dengan kelengkapan data yang ada. Baik, Prof, pentingnya persetujuan dari WHO ini untuk apa sih, Prof? Jadi ada dua. Nomor satu, yang pasti kalau WHO ingin menyediakan vaksin, membeli vaksin atau membagikan, bukan hanya WHO, semua organisasi internasional, maka tentu vaksin yang dibeli atau dibagikan oleh semua organisasi internasional, WHO, kayak UNICEF atau yang lain, itu harus mendapatkan emergency use of listing dari WHO dulu. Jadi contoh konkretnya adalah yang tadi disebut sebagai COVAX. COVAX ini adalah badan yang dibuat oleh WHO, UNICEF, Gavi, dan CEPI, yang tujuannya mengumpulkan vaksin-vaksin yang ada di dunia ini, kemudian membagikan ke negara-negara yang membutuhkannya. Dan sejauh ini yang dibagikan memang baru 2 tadinya, Pfizer dan AstraZeneca. Seperti saya sampaikan, hari Jumat saya akan rapat lagi, saya akan lihat perkembangannya berikutnya bagaimana. Itu tujuan yang pertama, manfaat yang pertama. Begitu manfaat yang kedua, kalau sudah disetujui oleh WHO, itu bisa menjadi gambaran, patokan, pegangan begitu, untuk negara-negara untuk mengambil keputusan. Tentu keputusan di negara itu akan diserahkan kepada negara itu, bagaimana mereka akan mengambil keputusan. Tapi itu data-datanya karena persetujuan itu bukan hanya persetujuan, datanya dilampirkan. Secara lengkap data-data hasil penelitiannya dilampirkan, sehingga negara-negara bisa mengambil data-data itu untuk menjadi bahan pertimbangan mereka, apakah mereka akan mengeluarkan emergency use of authorization di negara mereka atau bagaimana lagi. Jadi ini menjadi semacam positive point lah untuk negara-negara mengambil bahan-bahan yang sudah sangat lengkap yang dikumpulkan oleh state dan juga oleh WHO. Baik, Prof, apakah memang sebaiknya sebelum menggunakan sebuah vaksin itu seharusnya itu menunggu persetujuan dulu dari WHO sebelum akhirnya digunakan atau bagaimana sebetulnya? Kalau vaksin itu akan dibagikan oleh organisasi nasional internasional, WHO, UNICEF dan sebagainya, itu harus menunggu emergency use of listing. Tapi kalau tidak akan digunakan oleh organisasi internasional, itu sepenuhnya kewenangan ada di negara masing-masing.
Emergency Use of Authorization oleh negara masing-masing EUA. Seperti kita ketahui, vaksin pertama diberikan di dunia ini pada pertengahan Desember. Sementara tadi sudah disampaikan, vaksin pertama yang dapat EUL oleh WHO itu baru 30 Desember. Jadi banyak negara yang menggunakan vaksin-vaksin sebelum mendapatkan emergency use of listing dari WHO. Itu hak masing-masing negara untuk memutuskan hal itu. Tentu masing-masing negara juga sama proses seperti WHO. Jadi ada semacam badan POM ya. Badan POM di Indonesia, badan POM di Amerika, FDA. Dan selain badan POM itu ada badan independen juga yang membantu badan POM ini untuk menganalisa apakah vaksin itu dapat digunakan di negara itu atau tidak. Jadi prosesnya bisa berjalan bersama-sama, bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu hak masing-masing negara dan bukan hanya hak, ini sudah berlaku di mana-mana. Banyak sekali negara yang memberikan vaksin COVID-19 ini sebelum ada emergency use of listing. Karena emergency use of listing yang pertama baru 30 Desember, Januari kosong, baru bulan Februari ada emergency use of listing lagi untuk AstraZeneca yang buatan Korea Selatan dan yang buatan India. Sementara dari Desember, Januari, Februari itu sudah cukup banyak negara-negara yang melakukan vaksinasi dengan menggunakan berbagai merek yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya sebuah negara mengeluarkan sebuah vaksin lalu disetujui oleh BPOM-nya begitu, itu sebetulnya sudah cukup begitu ya, Prof ya? Ya, sudah sangat cukup. Makanya memang ada dua prinsip ya. Ada emergency use of listing yang WHO, ada emergency use of authorization oleh badan POM negara itu masing-masing. Berkaitan dengan efikasi 51% nih, Prof, apakah ini artinya memang vaksin Sinovac ini memiliki efikasi ataupun efektifan paling rendah dibandingkan dengan vaksin lain yang sudah mendapatkan persetujuan dari WHO? Ya, yang pertama tentu saja WHO, FDA, Badan POM-nya Amerika, kemudian EMA, Badan POM-nya Eropa sudah mengatakan bahwa di atas 50% itu akan di-approve. Jadi ini di atas 50%, itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalimatnya tidak lengkap itu. Memang 51% untuk mencegah. Jadi kalau kita buka dokumen WHO-nya sendiri mengatakan, berdasarkan penelitian berskala besar di Brazil, maka efikasi untuk mencegah simptomatik adalah, artinya mencegah orang bergejala COVID adalah 50%, tapi efikasi untuk mencegah COVID yang berat adalah 100%. Dan efikasi untuk mencegah masuk rumah sakit adalah 100%. Itu tertulis di dalam dokumen itu. Hasil penelitian di Brazil yang besar-besar. Sementara itu hasil penelitian yang ada di Bandung juga dimasukkan, yang hasilnya 65%. Jadi semua penelitian yang ada di beberapa belahan dunia dimasukkan dalam dokumen WHO itu, walaupun memang yang kalimat pertamanya menyebutkan penelitian berskala besar di Brazil, menyebutkan efikasi 51% untuk simptomatik, untuk yang bergejala, 100% untuk yang berat, dan 100% bisa mencegah perawatan di rumah sakit. Baik, Profesor Chandra Yoga Ditama, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.